Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sidoarjo, yang kami hormati Bapak Ibu peserta acara diseminasi dan implementasi komunitas belajar SD Negeri 1 Sidoarjo yang berbahagia. Puji syukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi dan implementasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa tetap disilahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Sebelum acara diseminasi dan implementasi ini kita mulai, marilah kita buka dengan doa agar acara dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, kami persilahkan. Berdoa selesai. Untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sidoarjo kepada Ibu Susanti, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semuanya, di pagi hari ini ada suatu acara yang harus kita ikuti untuk biasanya ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semuanya, dan saya banyak datang di dalam kegiatan ini. Semoga saja Bapak Ibu yang lain yang belum mengikuti PDB di tahun berikutnya bisa berhasil lolos di PDB tahun depan. Untuk selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bini yang sudah mewakili keluarga kami yang tahun ini sudah lolos PDB, dan saat ini ada satu kegiatan yang untuk melengkapi atau untuk menuntaskan tugas-tugas ini nanti. Saya mengharapkan ini sebagai tahun kedua bisa untuk diterapkan di kelasnya, bisa di kelasnya mungkin untuk lembaga atau kelas yang lain. Kami sangat mendukung dan sangat mendukung kegiatannya ini, karena kegiatan ini saya kira sangatlah bagus, sangatlah positif, juga untuk anak-anak, juga untuk bapak ibu guru. Dan harapan kami bapak ibu guru yang lainnya yang belum terbentuk PDB nanti bisa melihat kiprahnya ini dan bisa bertanya langsung untuk diterapkan di kelasnya masing-masing. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi dan
Sebelum kami serahkan sepenuhnya acara ini kepada beliau, kami tutup dulu acara pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru pada hari ini. Bu Lili, bolehkah saya menyampaikan sedikit pantun? Menanam mangga pakai biji, memanennya pakai galah, bersama tombol bersih, tingkatkan kualitas mengajar di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Sidoarjo serta rekan-rekan guru SDN 1 Sidoarjo dan dari kita semua wanita persatuan. Pertama-tama kami kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara diseminasi dan implementasi budaya positif. Selawat serta salam tak lupa mari kita hadirkan kejunjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya langsung saja di Bapak Ibu, saya lanjutkan ke materi. Sebelumnya karena ini sudah agak siang, sepertinya sudah agak mengantuk. Saya ingin ditanya, kalau saya bertanya tolong dijawab seperti yang ada di layar dulu. Biasanya saya lakukan juga ke anak-anak. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Terima kasih. Sudah ya, sebetulnya ada sedikit gerak dan lagu mungkin saya sendiri tidak bisa menyanyi. Cuma ada iringan musik. Ini seperti kalau anak-anak berdoa tangan ke atas, ya. Nanti kalau saya nyanyi malah salah. Moga berdiri semua. Iya, sekali-kali lagi. Terima kasih. Sebenarnya dari gerak dan lagu yang saya katakan tadi itu ada filosofinya ya, Bapak Ibu. Seperti tangan ke atas menggapai impian, mari kita gapai impian kita bersama-sama, jangan takut untuk bermimpi, karena kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan kalau kita takut untuk bermimpi. Kemudian tangan ke samping, rangkulan kemana, itu artinya kita harus berkolaborasi dengan rekan-rekan kita dengan baik, harus
bekerja sama dengan semua rekan kita. Gitu. Tangan ke depan satuan tujuan, satuan tujuan kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah mendidik murid-murid kita menjadi anak yang lebih baik dan berkualitas. Kemudian rapatkan tangan, bekerja tangan, jangan kita senang-senang hari ini, jangan senang. Kita ikuti acara dengan yang gembira. Berikutnya yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang konsep budaya positif. Bapak Ibu pernah mendengar budaya positif? Kira-kira yang bagaimana ini budaya positif? Budaya yang baik, yang salah satunya disiplin. Ya, di sini akan saya sampaikan beberapa konsep budaya positif. Itu mulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang pendidikan restitusi. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah mendengar hal seperti ini ya. Nah, ya, mari kita belajar bersama. Nah, tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini saya mengambil filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu diibaratkan kita itu sebagai petani yang merawat tanaman agar tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi guru diibaratkan sebagai petani, sedangkan anak-anak itu diibaratkan sebagai tanaman yang memiliki ciri khas dan kebutuhan masing-masing untuk cara bertumbuhnya. Kemudian sekolah itu adalah ladangnya. Nah, jadi tumbuhan ini nanti akan tumbuh dengan subur atau tidak itu tergantung dari kita sebagai petaninya. Bagaimana kita merawat, memberi pupuk dan sebagainya. Nah, filosofi ini akan membawa kita nantinya ke pembelajaran berdiferensiasi yang sekarang ada di kurikulum Merdeka. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip Ki Hajar Dewantara yang memfasilitasi peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Berikutnya disiplin positif. Kalau disiplin mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya. Disiplin itu apa? Ya, disiplin itu ya sesuai aturan, mungkin bisa tepat waktu. Kemudian kalau di sini disiplin itu berasal dari kata disiplinan, sebenarnya artinya adalah belajar. Nah, disiplin di sini itu mengacu pada tanggung jawab diri kita sendiri, mengacu pada nilai-nilai yang kita yakini. Kalau disiplin positif berarti bagaimana? Ya, disiplin yang menghasilkan sesuatu yang positif, yang bertujuan baik. Jadi menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi dengan sendirinya mereka akan memotivasi dirinya sendiri untuk berbuat hal yang baik. Itu yang dimaksud dengan disiplin
positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tentang nilai-nilai kebajikan universal nanti berikutnya saya jelaskan. Nah, saya ada main-main lagi dengan Bapak Ibu. Di sini ada permainan kepalkan tangan Bapak Ibu, tangan dua-duanya, ya. Tapi harus berpasangan ini mainnya. Kalau tidak ada pasangannya tidak boleh ikut. Ya. Tidak apa-apa Bu. Nah, di sini tolong Bapak Ibu anggap di dalam genggaman Bapak Ibu ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu ucapkan maka di dalam genggaman ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang mungkin menurut Bapak Ibu tidak boleh diambil oleh orang lain. Nah, sedangkan tugasnya rekan Bapak Ibu yang ada di depan Bapak Ibu adalah mencoba membuka genggaman saya. Mencoba membuka genggaman tangannya Bapak Ibu yang tergenggam itu. Bagaimana caranya? Mungkin jangan bisa mengintimidasi atau apapun caranya. Dengan cara apapun usahakan dibuka. Ayo silakan dicoba. Nah, ya bisa dengan kelakuan mau mungkin biar dibuka kepala tangannya. Iya, ya. Tergantung. Yang tergantung tergantung dirinya sendiri mau dibuka apa tidak. Nah, mungkin begitu ya Bapak Ibu. Ini ada yang benar-benar menggenggam genggamannya ini jangan sampai terbuka. Apapun caranya, boleh diintimidasi, diraih dengan kalian apapun. Nah, sudah ada dengan sukarela dibuka dengan sendirinya. Nah, apa tujuan dari permainan yang saya berikan tadi? Jadi kita sebagai manusia itu memiliki kontrol kepada diri kita masing-masing. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kalau memang mungkin ada yang merasa kebutuhan dasarnya ini harus dibuka, ya harusnya dibuka. Kalau memang itu harus dipertahankan, ya harus dipertahankan dengan cara apapun. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol diri tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Permainan tersebut membimbing kita ke teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Bacon. Nah, ada konsepsi teori kontrol yang selama ini tidak kita sadari. Apa saja itu? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, sepertinya kan kalau kita memberi tugas ke anak-anak terus memberi PR misalnya tidak dikerjakan, biasanya kan kita mengancam ya, ada sedikit ancaman ini. Gambaran PR kan
walaupun tidak kita paksa saat itu, mereka akan tetap mengerjakan. Itu yang dimaksud dengan ilusi guru mengontrol murid. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya, penguatan positif itu seperti nasihat-nasihat yang biasanya kita berikan, kemudian reward. Mungkin kemarin yang sudah terpisah kita memberikan piala, hadiah seperti itu kan penguatan positif. Itu sebenarnya hanya ilusi. Sebenarnya masih kurang efektif dan bermanfaat bagi anak-anak. Mereka tetap akan melakukan sesuatu meskipun tanpa ada penguatan positif dan bermanfaat tersebut. Nah, berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini pada saat anak-anak melakukan pelanggaran, misalkan ada yang terlambat, mungkin ada yang tidak memakai seragam yang lengkap. Nah, biasanya kan kita meskipun tidak memarahi atau tidak memposisikan kita sebagai penghukum, biasanya kita akan melakukan kritikan. Kenapa tidak memakai topi? Kenapa tidak memakai kaos kaki? Misalkan kan gitu ya. Nah, hal seperti itu sebenarnya hanya sebuah ilusi bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Padahal sebenarnya tidak. Yang mengontrol diri mereka tetap diri mereka sendiri. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini biasanya yang sering kita lakukan sebagai pendidik tanpa kita sadari. Kita sering memaksa anak-anak termasuk untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Itu sepertinya selama ini memaksa itu kita anggap wajar ya. Kita anggap hal yang wajar, tidak hanya ke murid kita, mungkin ke anak kita, ke orang yang lebih muda dari kita. Itu kita ada kecenderungan untuk memaksa seperti ini. Nah, ini juga menurut Dr. William Brenner itu adalah sebuah ilusi. Nah, berikutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pada pendekatan paradigma stimulus respon, biasanya realitas kebutuhan kita itu dianggap sama. Pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan masing-masing orang itu berbeda ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu pada stimulus respon. Di teori kontrol, semua perilaku kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang harus memahami pandangan orang lain, bukan kita yang ingin mengubah pandangan orang lain. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang seharusnya kita memberikan pandangan yang berbeda kepada anak-anak saat melakukan kesalahan. Jadi, meskipun anak-anak itu membuat kesalahan, itu sebenarnya kita harus bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Pada teori kontrol, harus ada kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan
menggunakan modal berpikir menang-menang. Di sini tidak ada yang kalah. Dalam hal apapun, ada masalah apapun, itu tidak ada yang kalah. Semuanya menang. Itu modal berpikir menang-menang. Nah, berikutnya tentang nilai-nilai kebajikan yang di awal tadi sempat saya singgung. Untuk menuju ke budaya politik dan materi budaya politik tadi. Apakah nilai-nilai kebajikan itu? Nilai yang bersifat universal tanpa memandang bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal dan masing-masing instansi atau organisasi biasanya memiliki nilai-nilai kebajikan yang berbeda-beda. Ini yang saya ambil contoh, salah satunya dari proyek nilai-nilai kebajikan. Salah satunya di sini ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal, mulai dari peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterangan, keberanian, dan sebagainya. Nah, di instansi kita sendiri saat ini kita menggunakan nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu? Ada yang bisa menyanyikan? Yang merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan yang ada di instansi pendidikan di Indonesia. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu saya agak berpikir lagi. Saya punya gambaran kasus seperti ini. Ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak di kelasnya datang kepada Bu Ambar mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Tommy ini meminta bekal anak-anak lain dengan paksaan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal ini? Berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Untuk yang pertama, karena di TK sebenarnya juga sedikit dari seperti itu. Yang pertama kita cari tahu dulu akar permasalahannya. Kita cari tahu alasannya Tommy melakukan hal itu apa. Karena untuk menentukan penyelesaian masalah tentu kita harus tahu akar masalah itu. Setelah tahu alasan Tommy, biasanya alasan itu bermacam-macam. Ini kan dalam hal meminta bekal makan. Mungkin dia tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya, atau mungkin dia menginginkan bekal dari temannya, mungkin dengan enak ya. Biasanya akan melakukan yang pertama itu kita menanamkan sikap kepada
langsung begini ya. Itu tidak boleh. Kita harus mengidentifikasi dan menganalisis terlebih dahulu kenapa terjadi hal seperti itu. Nah, untuk jawabannya di sini dua mbak. Nah, seharusnya menganalisis kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Hubungannya dengan kebutuhan dasar. Pada segi Tommy sehingga melakukan hal tersebut. Nah, alasan Tommy untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan dan bertahan hidup. Kenapa Tommy melakukan hal seperti itu? Kalau bahasa sekarang itu caper begitu ya. Karena dia mungkin kurang kasih sayang dan ingin merasa diterima ketika dia mengambil makanan dari teman-temannya. Selain itu ada rasa penguasaan. Saya bisa mengambil dan merasa diakui dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin memang dia tidak membawa bekal dari rumahnya. Nah, di sini kenapa saya memberikan kasus seperti ini? Karena untuk menggiring ke kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia itu? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ini ada beberapa kasus kita. Yang pertama, tolong dibaca ya Bapak Ibu. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi di kasus-kasus di depan ini? Ada yang mau menjawab? Memang saya sampaikan ya sebenarnya itu apa saja. Iya, karena itu merupakan pertanyaan memantik namanya. Kita lihat dari kasus yang nomor 1. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak ini? Kebutuhan dasar kebebasan. Ya. Berikutnya, ibu guru tidak menyapa hari ini. Padahal aku pakai kebutuhan baru. Kira-kira kebutuhan apa? Kasih sayang. Betul sekali. Kasih sayang dan rasa diterima. Berarti kalau ibu guru menyapa, berarti kan ibu guru memperhatikan gitu ya. Berikutnya, aku bosan masa belajarnya cuma ibu-ibu aja, dengerin guru aja. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin terpenuhi oleh anak tersebut? Kesenangan. Jadi dia mungkin belajar dengan caranya dia sendiri yang menyenangkan. Berikutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru mungkin ke teman-temanku di depan kelas. Tadi sudah ada yang gambarnya tadi. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi? Penguasaan. Nanti sama dengan kebutuhan yang tahu tadi ingin merasa apa ya? Iya, berkuasa. Dia punya sesuatu yang apa? Yang dianggap prestasi gitu. Tapi apa namanya? Gambarnya tidak rapi kok malah diberitakan ke teman-temannya. Itu kan kebutuhan penguasaan yang dia butuhkan. Nah,
Ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ya, betul sekali. Berikutnya, kebutuhan atas kasih sayang dan rasa diterima. Meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Ini adalah kasih sayang, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan. Apa saja? Penguasaan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ini adalah kebutuhan penguasaan. Berikutnya kebutuhan dasar kebebasan. Kebutuhan dasar kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dunia. Ini adalah kebutuhan dasar kebebasan. Berikutnya kesenangan. Ini saya kira setiap orang selain kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan dasar keduanya yang selalu dipenuhi adalah kesenangan bermain, humor, ya, antusiasme, tertawa, kemudian melakukan hobinya, segala sesuatu yang membuat dia merasa senang. Ini harus kita pahami sebagai pendidik untuk menganalisis dan mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi kepada murid-murid kita. Berikutnya motivasi perilaku manusia yang dilihat dalam gambar grafiknya. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kenapa di situ saya beri gambar wanita memakai helm dan tidak memakai helm, kemudian memakai masker. Pada saat kita memakai helm, apa motivasi Bapak Ibu memakai helm? Tidak ada yang karena takut dihilang gitu. Salah satunya itu. Kalau yang merasa takut dinilai itu berarti motivasinya masih motivasi ekstrinsik, masih motivasi dari luar. Kalau yang tadi untuk keamanan, ya untuk kesehatan, itu berarti motivasinya sudah motivasi ini untuk keamanan dan keselamatan. Kemudian pada saat kita memakai masker pada saat COVID-19 kemarin ya, sebenarnya meskipun kita tidak dipaksa, meskipun kita tidak diberi aturan untuk memakai masker dengan sendirinya, karena ada motivasi intrinsik untuk menjaga kesehatan dari dalam diri kita sendiri, kita tetap akan memakai masker. Jadi itu motivasi manusia itu ada dua, motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini hubungannya dengan murid-murid kita ya, Bapak Ibu. Pada saat mereka belajar, mungkin ingin mencapai nilai yang sebagus mungkin, itu dimotivasi dari dirinya sendiri atau dari motivasi ekstrinsik. Kalau motivasinya untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan piala, itu berarti motivasinya masih motivasi ekstrinsik.
kalau motivasi dari dalam itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka mau belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang bagus, untuk menjadi orang yang sukses, itu motivasinya dalam dirinya sendiri untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi bukan untuk mendapatkan reward, bukan untuk mendapatkan piala, bukan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Begitu. Berikutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa yang membedakan tiga hal ini? Hukuman itu biasanya bersifat tidak direncanakan dan muncul secara tiba-tiba, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis, dan mulai tidak dilibatkan. Misalkan kalau ada anak yang terlambat, biasanya kan kita langsung memarahi dengan berkata tinggal, kemudian menunjuk-nunjuk dengan tangan itu ya, itu termasuk hukuman. Kan bersifat tiba-tiba, kita pada waktu memarahi anak yang terlambat itu kan langsung tidak direncanakan gitu ya, bersifat satu arah, jadi anak tidak dilibatkan. Biasanya bersifat berupa hukuman fisik atau psikis. Biasanya kita suruh nyapu atau bagaimana, itu termasuk hukuman fisik. Hukuman psikisnya biasanya kita memarahi anak dengan kata-kata yang kasar. Itu hukuman. Berikutnya konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu direncanakan atau sudah disepakati, tapi murid tetap merasa tidak nyaman dengan adanya konsekuensi tersebut. Sikap guru selalu memantau murid. Ini konsekuensi. Saya dulu pernah beranggapan kalau konsekuensi itu sudah lebih baik dari hukuman. Tapi ternyata setelah saya mengikuti CGP ini dan mendapatkan ilmu tentang budaya positif ini, ternyata konsekuensi itu pun masih membuat anak tidak nyaman. Berikutnya ada yang namanya restitusi. Nah, ini restitusi ini adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi masalah yang dilakukan oleh murid, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif bersama murid yang mengajarkan untuk mencari solusi sendiri. Jadi bukan diberi konsekuensi, tapi murid itu kita ajak duduk bersama mencari solusi dari masalahnya. Kita bagi terlebih dahulu dengan pertanyaan-pertanyaan pemancing. Apa yang membuat dia melakukan kesalahannya tersebut, kemudian apa yang akan dilakukan ke depannya agar dia tidak mengulangi kesalahannya. Itu yang dinamakan restitusi. Berikutnya 5 posisi kontrol guru. Ya, jadi kita sebagai pendidik itu sebenarnya kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama pendukung, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, berikutnya sebagai manajer. Nah, sesuai dengan gambar ilustrasinya, posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau menurut saya pribadi, ini seharusnya sudah tidak kita lakukan ya, Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah. Ini biasanya kita akan memberikan pernyataan atau pertanyaan ke anak yang membuat anak merasa bersalah.
kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman posisi kontrol kita, ada yang bisa menjalankan sebagai teman. Misalkan kita menggunakan bahasanya mereka, ya, tetapi kita duduk di sampai mereka, ayolah jangan seperti itu, nah, itu bahasa teman kan, ya. Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, kita tidak memposisikan diri sebagai teman, tetapi kita selalu memantau gitu, kepada murid-murid kita. Apakah dia memantau, mengawasi? Nah, dengan sikap kita sebagai pemantau, anak-anak kan tetap tidak merasa nyaman ya. Ada rasa takut, kemudian risih karena selalu dipantau secara dirinya. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, hubungannya dengan institusi tadi, ketika guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer, tentunya ketika ada masalah, kita akan mengambil posisi sebagai manajer ini dengan langkah-langkah menggunakan restitusi. Jadi tidak membunuh, tidak memberikan konsekuensi, tapi melakukan restitusi. Posisi kontrol yang efektif sesuai dengan filosofi belajar jalan kata itu adalah posisi manajer. Di sini nantinya kita akan memposisikan diri kita sebagai among kepada murid-murid kita. Nah, ini sebenarnya saya beri soal sesuai dengan posisi kontrol tadi. Masih ingat apa saja tadi? Ya Pak, apa saja? Yang pertama, penghubung. Yang kedua, yang ketiga, teman. Yang keempat, 5. Nah, di sini saya beri pertanyaan atau pernyataan yang mana posisi kontrolnya. Tolong Bapak Ibu tulis di sini. Beberapa pertanyaan yang saya berikan itu. Yang pertama itu, ayo ini halaman 5 kali. Kalau bicara ini biasanya sambil membaca tinggalnya. Kemudian yang berikutnya, ibu selalu mengingatkan kamu untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, bukan? Itu posisi kontrolnya apa? Gimana? Nah, kita lihat yang pertama. Siapa yang mau menjawab? Untuk yang pertama, ayo halaman 5 kali mungkin sebagai pengukur, karena kan terlambat datang untuk ada bendera dihukum lari dari halaman 5 kali. Yang kedua itu selalu mengingatkan kamu untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, bukan? Jadi kan berarti membuat anak itu berarti dia pernah melakukan kesalahan yang sama. Kemudian berarti muridnya ini pernah terlambat saat upacara, berarti tidak satu kali ini. Jadi dia mungkin gurunya ini sebagai posisinya pembuat rasa bersalah, supaya anak merasa bersalah dengan dalam terlambat. Terima kasih. Luar biasa sekali jawabannya Bunda. Kita lihat ya. Ya, benar. Yang pertama itu adalah sebagai penghubung. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ada soal lagi berikutnya. Mungkin bisa selain Bunda yang menjawab. Bapak-bapaknya kalian
yang kedua, ayolah jangan terlambat lagi. Kemudian sudah berapa kali kamu terlambat? Itu kira-kira posisi kontrolnya gimana? Ayolah jangan terlambat lagi, itu posisi kontrol sebagai teman. Kalau sudah berapa kali kamu terlambat itu sebagai pemantau. Perhimpunan semuanya. Jangan BP antara sebenarnya. Jawabannya luar biasa, sudah pasti benar. Ya. Ya. Ayolah jangan terlambat lagi. Itu kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian sudah berapa kali kita terlambat. Ini sebagai pemantau. Nah, ini jelas. Sebagai yang menentukan jawabannya. Kalau ini jelas sebagai manajer. Jadi ada pertanyaan memantik di situ. Kita menghadapi alasannya anak terlambat atau anak melakukan kesalahan itu apa? Bagaimana cara untuk memperbaiki agar kita terjadi lagi? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu yang dilakukan posisi kontrol guru sebagai manajer. Masih ada lagi dengan soalnya. Nah, kamu tidak akan mendapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Apa Bapak Ibu? Posisi kontrolnya? Dukung. Oh, sudah mulai. Konsen lagi. Tapi sudah terlalu. Berikutnya ada lagi. Pembuat rasa bersalah, kita mulai dan berikutnya oh sudah pintar semua ternyata. Jadi luar biasa sekali. Apakah belum pintar semua? Berikutnya kita akan coba mencari keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan perhatian kelas? Nah, betul sekali. Kalau keyakinan itu motivasinya berasal dari motivasi intrinsik dari diri sendiri untuk berbuat yang lebih positif atau berbuat lebih baik. Ya. Nah, untuk keyakinan kelas itu sendiri diambil dari kalimat-kalimat positif dari nilai-nilai kebajikan yang saya sampaikan tadi, dari nilai-nilai kebajikan universal yang ada di awal-awal tadi. Nah, ini salah satu contohnya seperti ini. Kalau peraturan itu bunyinya biasanya seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau tidak menjadi keyakinan kelas, itu keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Jadi kita tidak perlu menggunakan kalimat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Cukup dengan tanggung jawab. Tanggung jawabmu bagaimana? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalimat yang kita gunakan menghormati orang lain. Berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya, ya keselamatan dan menghormati orang lain. Karena kan kalau untuk keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang dilarang itu. Harus menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata dari nilai-nilai kebajikan universal.
yang ada di depan tadi. Nanti kalau lebih dengannya kemudian bisa menghubungi saya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan imannya untuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ini untuk budaya antri biasanya ya. Nah, ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar, nilai kebajikannya. Gunakan masker, berarti untuk keselamatan atau kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Iya, diganti dengan keselamatan dan keamanan. Keyakinan kelasnya. Nah, dalam keyakinan kelas ini, tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh guru itu akan menentukan lingkungan yang positif. Keyakinan kelas itu diambil dari nilai-nilai kebajikan universal yang akan membangun budaya positif di sekolah untuk semua warga sekolah. Jadi tidak hanya untuk bapak ibu gurunya saja, tapi untuk semua warga sekolah, termasuk murid, wali murid, komite dan paguyuban. Keyakinan kelas itu tidak hanya dilakukan di dalam kelas ya, bapak ibu, termasuk peraturan sekolah, tata tertib sekolah atau program-program yang ada di sekolah itu juga termasuk bisa kita kembalikan ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi istilahnya sekarang harus dirubah, tidak boleh peraturan atau tata tertib, tapi keyakinan. Berikutnya segitiga restitusi. Nah, di dalam restitusi tadi ada langkah-langkah yang harus bapak ibu guru lakukan. Kalau segitiga restitusi sendiri itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghadirkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, terutama bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, prosesnya atau langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, menstabilkan identitas. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan pada saat proses ini, pada langkah menstabilkan identitas ini. Kita menanyakan apa ke murid. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan mereka agar kedepannya dia tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Kita bahas satu persatu. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini contoh kalimat-kalimat pertanyaan yang bisa kita berikan kepada siswa kita yang bermasalah. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita menghendaki Nah, berikutnya mari kita bahas langkah-langkah segitiga restitusi satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pertanyaan pemantik yang bisa kita lakukan kepada murid kita diantaranya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ibu atau bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tapi bagaimana mencari solusi dari masalah ini. Nah, jadi anak-anak itu diajak mencari solusi, bukan disalahkan. Ketika mereka melakukan kesalahan itu bukan disalahkan, kita tidak menghakimi, tapi kita ajak untuk mencari solusi dari masalahnya.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, jadi setiap perilaku yang dilakukan oleh anak itu sebenarnya kembali ke kebutuhan dasar manusia tadi ya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri-sendiri. Pertanyaan yang bisa kita berikan, kamu pasti punya alasan. Jadi kita tanyakan alasannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, lebih buruk dari ini ya. Jadi kesannya malah ditantang untuk berbuat yang lebih buruk. Tapi itu tujuannya untuk menyadarkan mereka bahwa mereka itu melakukan suatu kesalahan. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, biasanya kalau anak-anak bertengkar, itu kan mereka punya alasan masing-masing untuk mempertahankan apa ya? Iya, mempertahankan kebutuhan dasarnya itu tadi. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu contoh pertanyaannya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah kita memvalidasi kesalahan, itu kita menanyakan keyakinan. Jadi ada ini didasarkan dari prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Nah, pertanyaan yang bisa dilakukan, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi ketika anak-anak itu membuat masalah, mungkin ramai sendiri di dalam kelas, jadi kita bisa menanyakan kelas yang mereka inginkan itu seperti apa. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu contohnya. Terima kasih. Nah, dari apa yang saya sampaikan tentang budaya positif ini, dalam penerapannya, disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini saya kutip dari Standar Pendidikan Nasional. Terakhir, implementasi yang sudah saya lakukan di SD sini, berkolaborasi dengan teman-teman. Setiap Jumat itu kami mengadakan program Jumat Istighosah dan doa bersama untuk yang bersama lain. Kemudian Sabtu lingkungan sehat. Jadi setiap hari Sabtu itu kita melakukan semacam kerja bakti, tapi hanya sebentar. Yang penting anak-anak memiliki kesadaran bahwa kebersihan lingkungan sekolah itu adalah tanggung jawab bersama. Kemudian guru sambut, jadi setiap anak-anak akan masuk kelas itu kita ajak untuk baris di depan kelas dan guru berada di depan pintu untuk menyambut anak-anak ketika masuk ke dalam kelas. Demikian yang saya sampaikan hari ini, sedikit mengutip dari Albert Einstein. Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan hari ini berguna bagi kita semua, terkhusus bagi pendidikan di SDN 1 Sidoarjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.